Karena pergantian tahun ini hanya sunatullah yang qadarullah, kok ada pergantian angka di dalamnya. Adz-dzikroyatu latun safiha. Meskipun kita nggak tahu caranya gimana. Hai, After Midnight Talk. Thank you so much buat teman-teman yang udah jadi bagian dari cerita gue di akhir dari 2022 yang qadarullah alhamdulillah bisa produksi 4 video sharing di sana. Dan sekarang setelah berbagai macam bentuk permasalahan dan pembelajaran yang kita dapatkan di 2022, hari ini kita dihadapkan pada sebuah fakta atau sebuah kepastian bahwa ya right now we are in 2023. Meskipun tahun lalu kok banyak banget sepertinya permasalahan-permasalahan yang ada, tapi ternyata bisa juga kok melangkah ke tahun baru 2023. Yang mungkin di tahun 2022 sibuk dengan trouble, problem, mistake, wrong things, or whatever is that. Alhamdulillah hari ini bisa juga kok kita mengalhamdulillahkan satu tahun yang sudah berlalu dan masuk ke tahun yang baru di 2023. Ala kulli hal, ya here we are. Satu hijab tentang masa depan satu persatu Allah buka dan kita juga udah sampai di 2023. Tapi ngomongin soal mungkin ada banyak pencapaian yang belum tercapai, mimpi yang belum tergapai, it doesn't matter, keep it up bro. Karena pergantian tahun ini hanya sunatullah yang qadarullah, kok ada pergantian angka di dalamnya. So never to say too late. Selama lu masih mau mengusahakannya, lu tetap ada di track yang benar. Karena sejatinya kegagalan hakiki adalah ketika lu berhenti. So, welcome in 2023 and here is my first video. Gue pengen banget bahas soal plan, rencana. Kenapa harus punya plan? Kenapa harus punya rencana? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Apa bedanya sama ya udahlah jalanin aja. Dan pasti gue akan selalu berusaha di setiap video gue ada poin plus, ada hal menarik, ada hadiah. Nah, ada hadiah yang gue sampaikan ke lo semua yang nonton video ini dan gue taruh di akhir video as usual. Oke, here we go. Let's start. Gue pengen buka video kali ini dengan satu cerita gue di penghujung 2022 dan awal 2023. Alright, to be honest, 2022 ke 2023 ini beda banget vibes-nya, beda banget story-nya. Mungkin 180 degrees different. Karena 2021 ke 2022 ya gue sadar tahun berganti, tapi ya malam itu berlangsung gitu aja dan mungkin sama dibandingkan malam-malam yang lainnya. Ya di kamar, besok bangun tahu-tahu 2023. It is totally different with 2022 ke 2023. 2022 ke 2023 gue anggap sebagai gue merancang sebuah momentum perubahan. Asik, kayak gimana gitu ya, padahal ya that is literally momentum yang gue ciptakan dalam diri gue. Karena 31 Desember itu gue habiskan di satu tempat yang gak akan pernah gue lupakan. Satu momen yang kalau itu tuh adz-dzikroyatu latun safiha. Jadi sebuah memori yang gak akan pernah bisa terhapus dari pikiran gue. Di Menara 165 Jakarta, gue hadir di satu kajian yang kebetulan alhamdulillah Allah mengizinkan gue ikut kajiannya Hanan Ataki dengan satu materi yang luar biasa. Amazed banget sama kata-kata beliau, sama penyampaian beliau, dan lebih amazed lagi sama rencana Allah menjadikan gue melangkah ke tempat itu. Sebenarnya nggak yang mungkin kalau dibandingkan hal cerita-cerita yang lainnya akan banyak lebih berkesan yang lainnya gitu, tapi menurut gue ini adalah salah satu momen berkesan yang gue nggak akan pernah bisa lupain. Karena gue tahu bahwa ada kajian ini itu baru di tanggal 29 Hamin 3. Ketika itu ada teman gue yang share di grup dan dari grup itu akhirnya gue akses. Gue punya teman baik 4-5 orang ya, dan seketika itu juga broadcast tentang acara itu langsung nyebar dan
happy-nya gue adalah satu circle gue itu semuanya mesen dan semuanya daftar. Meskipun ketika itu ada fee masuk yang bisa dibilang nggak kecil gitu loh. Nah, qadarullahnya lagi, eh, di tanggal 30-nya gue kepikiran untuk udahlah, daripada abis kajian terus pulang jam 10 jam 11-an langsung ke rumah, gimana kalau mabit aja deh gitu. Kebetulan teman gue ada yang sekolahnya kampusnya di Menara 165 itu. Gue tanya apa ada musola atau masjid sekitar situ yang emang bisa kita pakai mabit. Dia bilang sih kayaknya nggak ada, tapi kalau dia boleh referensiin Istiqlal. Terus ada yang bilang agak ragu sih Dar, karena nggak segampang itu kita bisa mabit di sana. The first thing, mungkin iya kayaknya kok sulit, tapi ternyata selalu ada hal menarik di setiap rencana Allah. Gue nggak sengaja buka Instagram, gue sengaja buka Instagram dan nyari akunnya Masjid Istiqlal, dan kok ternyata qadarullah ada di top views. Gue buka dan postingan pertama yang gue lihat adalah ternyata malam hari itu ada acara di Istiqlal. Acara itu gue yakin udah well planned lama banget, sosialisasinya juga udah lama. Terbukti pas gue kesana ternyata tamu undangannya itu nggak cuma hadir dari Jakarta, bahkan gue rasa let's say 70% itu dari luar Jakarta gitu. Cuma poinnya di sini, gue dan teman-teman gue yang lainnya nggak ada yang tahu bahwa acara itu diselenggarakan di Istiqlal. Dan pada akhirnya setelah gue niat untuk kayaknya asik deh kalau misalkan kita pulang kajian itu kita mabit dulu, so masjid jadi langkah awal kita menjalani 2023. Dan ternyata ada di Instagram, acaranya juga ada, dan ternyata free. Nah, saat itu juga gue langsung share tentang flyer itu di grup, dan teman-teman gue langsung ternyata dia merasakan apa yang gue rasakan, yang barusan gue sampein. Ada aja selalu rencana Allah untuk ngasih tahu hal-hal baik untuk kita, selalu ada dan gak pernah kehabisan cara. Dan waktu berlalu sampai di 31 Desember, gue ketemu sama teman gue dulu sebelum ke Istiqlal. Kita ngobrol dulu di sana sebentar, habis itu jalan ke sebelum ke Menara 165, dan akhirnya masuk ke Menara 165. Kegiatan dimulai ba'da Isya sampai sekitar jam 10 lewat setengah 11 sampai jam 11-an deh kalau nggak salah. And wow, amazing, itu materi dan acara yang keren banget. Gue nggak pernah sebelumnya ketemu Satanan Ataki langsung dalam satu kajian atau menghadiri kajian beliau. Kebanyakan ya lewat YouTube, Instagram dan lain-lain. Tapi malam hari itu akhirnya gue datang ke situ. Pengen banget sebenarnya gue bahas tentang apa yang disampaikan dan perasaan gue yang mendalam tentang kajian itu, tapi karena fokus kita sekarang adalah tentang plan, so gue ceritain aja sedikit bahwa acara itu Satanan Ataki ngebahas soal surat Al-Asr, direfleksikan sama kita semuanya para pesertanya ketika itu untuk menghadapi 2023, and such amazing moment dan such a great closing of 2022. Qadarullahnya di acara itu gue nggak ketemu doang sama circle gue, tapi ada teman-teman yang lain nih yang akhirnya gue kenal di sana. Long short story, setelah acara itu gue bareng sama teman-teman gue tadi yang berlima pergi ke Istiqlal, dan alhamdulillahnya pergantian tahun dari 2022 ke 2023 itu posisi gue udah di Istiqlal, dan posisinya di Istiqlal itu lagi takbir, ya lagi melantunkan banyak takbir di sana, dan gue ngerasain betul-betul ketenangan hati yang berbeda dengan yang mungkin sebelum-sebelumnya, pergantian tahun sebelum-sebelumnya. Dan disitulah akhirnya gue bisa mencanangkan di hati gue bahwa 2023 gue memulainya dari masjid, and I'm proud of it. Oke, dibalik dari cerita itu sebetulnya ada hikmah yang pengen gue bagi ke teman-teman semuanya, bahwa this is the importance of having plans. Gini teman-teman, kita nggak ngomongin soal gimana lo bukan mengisi gimana lo mengisi 2022 ke 2023 lo.
Gue nggak menyalahkan apapun tentang apa yang lo lakukan, no, we don't talk about it. Yang kita sedang bicarakan sekarang adalah betapa pentingnya kita itu punya rencana. Mungkin ada yang dia memang pergantian tahun dari 2022 ke 2023 itu sekedar istirahat di kamar, tidur gitu ya, menikmati malam. Tapi as long as tidur itu adalah rencana yang emang dia inginkan, disitulah poinnya. Karena gini teman-teman, punya planning itu berarti lu punya intensi atau kepentingan tersendiri dalam hidup lo. Dan punya kepentingan tersendiri dalam hidup lo berarti lu punya tujuan yang pengen lu dapetin. Teman-teman yang mungkin belum merasa punya plan dalam hidupnya, bisa jadi lu belum menemukan intensi hidup lu apa. Dan gue yakin setiap orang punya intensi berbeda-beda dalam hidupnya. Bisa jadi yang memilih buat tidur di pergantian tahun 2022-2023 itu karena sepanjang 2022 dia mungkin terlalu sibuk sampai akhirnya ya ngerasa tidur itu jadi important. Atau mungkin yang 2022 ke 2023-nya itu dihabiskan dengan staycation mungkin sama keluarga. Ya itulah intensi dia bersama dengan keluarga gitu. Dan kita nggak ngomongin soal intensi setiap orang apa, we respect of it. Kita sangat-sangat menghargai setiap intensi setiap orang itu kayak gimana. Tapi yang lebih penting daripada punya intensi kalian apa, yang lebih penting daripada itu adalah memiliki intensi tersebut. So guys, balik lagi ke yang tadi. Selama kita punya intensi, itu berarti kita punya tujuan dari hidup kita ini apa. Jangan-jangan kalau kita itu nggak punya plan selama ini bukan karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita belum menemukan sebenarnya hal apa sih yang sedang kita pentingkan. Nah, intensi itu kayak gitu. Kita tahu hal apa sih yang sekarang sedang kita pentingkan. Dan ngomong-ngomong soal hal yang sedang kita pentingkan, berarti kita ngomongin soal tujuan hidup kita apa. Karena tujuan hidup kita itu adalah suatu hal yang penting. Dan ini akan dibagi atau di breakdown menjadi beberapa intensi. Dan intensi ini adalah gambaran dari apa sih sebetulnya hal yang memang sedang kita pentingkan. 2022 ke 2023 gue sedang mementingkan tazkiyatun nafs diri gue. Dan gue sedang mementingkan untuk memulai satu tahapan baru di 2023 yang gue rasa gak akan berjalan mudah. Dan gue yakin banget 100% tempat yang paling pas, tempat yang paling suitable buat gue, tempat yang paling bisa support gue untuk memenuhi apa yang sedang gue pentingkan dan purpose hidup gue, it is masjid and friends and Quran and talk and coffee. So guys, this is the importance of having plan. Yuk coba deh yang mungkin belum punya plan apapun untuk melangkah ke depannya, ayo coba susun plan hidup lo. Ayo coba temukan intensi hidup lo apa, dan ayo coba tetapkan tujuan hidup lo apa. Question is, siapa coba yang enggak mau sampai pada tujuan hidupnya yang memang dia inginkan? Gue rasa setiap kita pengen banget deh sampai pada tujuan hidup yang memang kita inginkan. But bagaimana kita sampai pada tujuan itu adalah bagaimana kita merancang awal langkah kita. So guys, gue to be honest kurang setuju sama orang-orang yang bilang ya udahlah jalanin aja, gak usah terlalu ambisius pakai punya rencana A, rencana B dan lain-lain. Gini, gak ada keterkaitan sama sekali antara lo punya rencana dengan karakter ambisius. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang ternyata itu adalah ambisius, tapi kan lo juga ambisius untuk diri lo sendiri, so why not? Gitu. So teman-teman, ini salah satu hikmah bahwa Allah itu menghijabkan masa depan buat kita. Entah kenapa gue tiba-tiba kepikiran hal ini. Mungkin ini adalah salah satu hikmah bahwa Allah itu menghijabkan masa depan untuk kita, ya supaya kita tuh bisa merencanakan, supaya kita bisa menghadiahkan, supaya kita bisa mempersembahkan
ikhtiar terbaik dari diri kita untuk masa depan yang sebetulnya Allah hijabkan. So, ini dia. Kita udah sampai di penghujung dari pembicaraan di After Midnight Talk, dan gue akan menyampaikan hadiah untuk kalian semuanya di akhir dari video ini. So gini guys, terakhir tadi kita ngomongin soal, mungkin ini adalah hikmah bahwa kenapa kok Allah menghijabkan masa depan buat kita, ya supaya kita bisa merencanakan sebaik-baiknya rencana untuk sesuatu yang sebetulnya Allah hijabkan. Kalau lo ingat di Quran surat Al-Mulk, itu Allah bilang, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. So apapun yang terjadi di dunia ini dan setelah nanti kita wafat, tidak lain tujuannya adalah untuk menguji siapa yang paling bagus amal perbuatannya. And you know, ngomongin soal amal perbuatan gak hanya ngomongin soal what present and what exists or what are you doing, no. Tapi ngomongin soal ahsanu amala, itu di belakangnya adalah sebuah journey besar yang kita rencanakan setiap journey-nya untuk sampai di ahsanu amala. Termasuk di dalamnya adalah ikhtiar merencanakan perjalanan sampai pada ahsanu amala. So guys, having a plan itu gak hanya sekedar untuk punya tahu apa yang akan kita lakukan, tapi having a plan, it is an indication bahwa kita tahu apa yang sedang kita pentingkan dan apa tujuan hidup kita. Tujuannya dari memiliki rencana itu, ya tentunya outputnya kita pengen punya dan berpredikat sebagai ahsanu amala, yang berhasil melewati ujian dari apa-apa yang sudah Allah ciptakan. Yang terakhir, sebagai closing statement, hikmah terbesar di awal 2023 ini adalah bahwa tugas kita adalah merencanakan dan melakukan yang sebaik-baiknya. Meskipun kita tahu dari apa yang kita inginkan, kita itu nggak tahu caranya gimana. Gue ulang sekali lagi. Tugas kita adalah mengikhtiarkan dan mengusahakan semaksimal mungkin apa yang memang bisa kita lakukan untuk sesuatu yang kita inginkan, meskipun kita nggak tahu caranya gimana. Tapi selama itulah Allah akan selalu punya jalannya. So bisa jadi kita nggak tahu cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan bagaimana, tapi Allah akan selalu punya jalan untuk kita sampai pada sesuatu yang Allah takdirkan. So, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini tentang hikmah pertama gue di 2023 dan tentang After Midnight Talk pertama di 2023. That's all from me, Haidar Al Fadil, your process mate, and have a good night.